Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa atau mikir, kenapa hidup ini kok rasanya nggak pernah bener-bener gampang? Kenapa ya setiap kali kita ngerasa udah selangkah lebih maju, tiba-tiba ada aja tantangan baru yang muncul? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah konsep fundamental yang super menarik. Ternyata kesulitan-kesulitan hidup kita itu bukan kebetulan belaka, apalagi sekedar kesialan yang acak. Sebaliknya, setiap perjuangan yang lagi kita hadapin sekarang itu terhubung erat banget sama cara kerja atau mekanika dari alam semesta itu sendiri. Kalau kalian ngerasa capek banget akhir-akhir ini, trust me, kalian sama sekali nggak sendirian. Terus kenapa sih ujian hidup tuh selalu kerasa makin berat? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi maknanya dalam banget. Karena kapasitas kita itu emang lagi diuji. Coba deh ingat-ingat, waktu kita masih single, kita mungkin cuma mikirin cara bertahan hidup buat perut sendiri kan? Tapi begitu kita masuk ke fase berkeluarga, boom, tanggung jawabnya tiba-tiba berlipat ganda. Kehidupan itu nggak lagi ngehukum kita kok, tapi kehidupan itu selalu, tanpa pengecualian, nguji seberapa besar kapasitas kita buat nanggung beban dan terus jalan ke depan. Makin kita bertumbuh, ya jelas makin gede juga ujian yang datang. Nah, ini bawa kita ke bagian pertama. Bukan terkubur, tapi ditanam. Atau kita sebut aja the law of growth. Coba deh kita ubah mindset kita sebentar. Bayangin sebuah pohon besar yang kokoh banget. Dia itu awalnya cuma dari biji kecil yang ada di tempat gelap, basah, dan kotor. Sering banget kan, pas uang kita lagi nipis-nipisnya dan jalan kerasa buntu, kita ngerasa, ya kayak terkubur dan mati. Padahal, mekanika alam semesta itu sebenarnya lagi nempatin kita di posisi ditanam. Keterbatasan finansial, tanggung jawab yang berat, itu semua bukan proses penguburan, teman-teman. Justru, di dalam tekanan tanah yang gelap itulah, akar kita lagi menjalar kemana-mana, nyari kekuatan dan mulai benar-benar bertumbuh. Lanjut ke bagian kedua, kekuatan dari sebuah tekanan, atau the law of pressure. Ini aturan mutlaknya alam semesta. Kekuatan sejati nggak pernah lahir dari zona nyaman. Gini logikanya, batu bara itu harus ngelewatin tekanan yang ekstrim banget selama ribuan tahun, bayangin, baru dia bisa mengkristal jadi berlian yang mahal. Otot kita sama aja, harus dirobek dulu pakai beban berat di gym sebelum dia bisa recovery dan jadi lebih kuat. Hal yang sama juga berlaku buat kita manusia. Kekuatan sejati dari sebuah keluarga baru itu nggak dibangun di atas fondasi kemewahan atau fasilitas lengkap. Kekuatan itu justru lahir dari gimana mereka bisa bertahan, beradaptasi, dan tetap mekar di tengah segala keterbatasan dan tekanan yang ada. Masuk ke bagian ketiga, rumah sebagai pusat energi alias the law of energy. Mari kita tarik hukum alam semesta ini ke tempat yang paling dekat sama kita setiap hari. Jadi, poin krusialnya di sini kita harus ngedefinisin ulang apa itu arti rumah. Rumah itu bukan cuma tumpukan batu bata atau ya cicilan KPR yang bikin pusing tiap bulan. Rumah itu adalah pusat energi keluarga. Secara struktural maupun emosional, sebuah rumah kontrakan yang ukurannya kecil, tapi isinya penuh sama rasa syukur, support, dan cinta, itu jauh-jauh lebih kokoh dibandingin mansion mewah, tapi isinya cuma ego, amarah, sama keluhan tiap hari. Energi yang muter di dalamnya lah yang bakal nentuin masa depan orang-orang yang tinggal di situ. Perhatiin deh kontrasnya. Kalian tahu nggak kenapa banyak banget pernikahan yang akhirnya bubar jalan? Seringkali itu bukan sekedar soal kemiskinan loh, tapi karena adanya kebocoran energi. Kalau yang satu setengah mati berhemat, yang satunya hoki boros. Ya energinya bentrok. Kalau yang satu penyabar banget tapi pasangannya super emosional dan reaktif, rumah itu bakal capek banget rasanya. Mereka nggak ada di frekuensi yang sama. Ingat, pernikahan itu bukan garis finish ya. Itu justru garis start yang nuntut kerja sama tim yang solid banget buat nyiptain energi yang kuat. Bagian keempat, hukum gerak dan waktu. Di alam semesta ini, kalau kita mau survive, kita dituntut buat terus bergerak. Tapi juga punya kesabaran yang ekstra. Siklus ini nggambarin semuanya dengan brilian banget. Coba perhatiin seekor burung. Dia nggak pernah tuh cuma duduk manis di sarangnya nungguin alam semesta ngejatuhin cacing langsung ke paruhnya. Nggak gitu kan cara kerjanya? Dia terbang, dia mungkin jatuh karena diterpa angin kencang, tapi dia bangun lagi, dan dia nyari lagi. Keberkahan atau rezeki itu nggak bakal pernah datang ke orang yang cuma diam berharap. Keberkahan itu cuma bakal ngerespons mereka yang aktif bergerak dan nolak buat nyerah abis ngerasain kegagalan. Analogi luar biasa lainnya dari sumber materi kita hari ini adalah sungai. Kalau kalian lagi ngerintis bisnis atau ngebangun karir, perhatiin deh sifat air ini. Air itu selalu nyari celah. Dia nggak pernah buang-buang energinya cuma buat marah-marah ke batu besar yang ngalangin jalannya. Buat apa kan?
Dia nggak berhenti, dia cuma ngevaluasi dan nyari rute lain buat terus mengalir. Jadi, kalau bisnis kalian lagi susah atau hidup lagi berat, jangan marah sama keadaannya, beradaptasi, pivot. Doa sama harapan itu penting banget, pasti. Tapi doa tanpa usaha itu ibarat kalian nanam biji tapi nggak pernah nyiramnya. Sampai kapanpun ya mustahil buat tumbuh. Mari kita renungin pemahaman ini sebentar. Cinta itu pada dasarnya cuma percikan awalnya doang. Bahan bakar yang sebenarnya buat perjalanan jarak jauh ini adalah komitmen, kesabaran, dan kerjasama. Cinta yang nggak pernah diuji sama perjuangan itu jujur aja cuma cerita dongeng yang indah. Tapi cinta yang dianyam bareng-bareng di tengah kesulitan, itu yang bakal nyiptain sejarah kehidupan yang nyata. Sekarang kita geser ngomongin elemen waktu. Lihat aja timeline perjalanan pohon mangga ini. Dari biji yang ditanam, dia butuh waktu berbulan-bulan buat nahan badai dan terik panas, sebelum akhirnya dia bisa berbuah di tahun-tahun berikutnya. Kalian tuh nggak bisa mempercepat proses ini, sekeras apapun kalian coba. Jadi, please, jangan pernah banding-bandingin fase hidup kalian yang lagi berjuang berdarah-darah di balik layar ini sama teman-teman kalian yang mungkin lagi sibuk pamer mobil baru atau rumah gede di sosmed. Mereka punya garis waktu mereka sendiri, dan kalian juga punya garis waktu kalian sendiri. Bunga itu nggak mekar barengan, semuanya mekar di waktunya masing-masing. Alam semesta itu cinta banget sama yang namanya konsistensi. Sama kayak matahari yang terbit tiap hari atau air laut yang pasang surut. Nggak perlu gerasa gerusuh dan nggak perlu malu kalau untuk saat ini kalian harus hidup serba pas-pasan. Yang paling penting itu progresnya, sedikit demi sedikit, nabung dikit, ngebangun dikit, belajar dikit. Konsistensi kecil itulah yang pada akhirnya bakal bawa hasil yang benar-benar nyata. Kita masuk ke bagian kelima, puncaknya nih. Warisan terbesar adalah karakter. Terus, sebenarnya apa sih endgame atau tujuan akhir dari semua kemampuan bertahan hidup yang udah kita bahas tadi? Jawabannya ada di apa yang diserap sama generasi kita berikutnya. Anak-anak kita tuh nggak bertumbuh cuma dari kemewahan atau mainan mahal loh. Mereka nyerap lingkungan mereka itu ibarat spons. Mereka ngerekam dengan sangat jelas gimana cara ayahnya ngomong pas lagi stres berat dan gimana ketangguhan ibunya waktu lagi survive ngejalanin hari. Mereka itu belajar arti rasa syukur secara langsung dari cara orang tuanya ngadepin kesulitan, bukan dari seberapa banyak fasilitas yang disediain buat mereka. Ada satu prinsip yang powerful banget di sini. Karakter adalah warisan terbesar, bukan rekening bank. Ketangguhan, empati, mental pantang menyerah yang ditempa waktu lagi masa-masa sulit, itu jauh lebih priceless dan esensial dibandingin sekedar ninggalin saldo yang gendut buat anak-anak kita nanti. Jadi, kalau kita rangkum tesis utamanya dari materi kita hari ini, saat ini tuh alam semesta sebenarnya lagi ngelatih kalian. Perjuangan keras yang lagi kalian hadapin sekarang itu absolutely bukan sebuah hukuman. Ini tuh kurikulum wajib dari alam semesta. Sama persis kayak besi yang harus dibakar di suhu yang super ekstrim biar dia nggak gampang patah. Atau ombak yang terus-terusan ngehajar karang buat ngebentuk struktur yang solid. Alam itu lagi maksa kalian buat numbuhin akar yang dalam banget. Supaya apa? Supaya nanti pas badai yang lebih gede datang, keluarga dan hidup kalian nggak akan gampang roboh. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian sama satu pemikiran yang cukup provokatif ini. Fondasi macam apa sih yang lagi kalian bangun hari ini? Mulai sekarang berhentilah terlalu fokus sama apa yang belum kalian punya, dan mulailah naruh fokus penuh ke apa yang lagi kalian bangun perlahan dari titik nol ini. Karena pada akhirnya, hukum alam semesta itu bakal selalu memihak sama mereka yang menolak buat nyerah, dan terus jaga harapannya buat tetap hidup. Terima kasih udah nemenin saya di sesi bedah materi ini. Terus melangkah ke depan, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang berikutnya.